Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 yang mana kami akan mempresentasikan tentang prediksi resiko stroke menggunakan metode regresi linear. Adapun nama-nama kelompok kami yang mana kami terdiri dari 4 orang. Yang pertama adalah Abdul Mul Ihsan dengan NIM 24116285, dan yang kedua adalah dengan saya sendiri, Genta Taufikur Rahman dengan NIM 24116253, dan adapun yang ketiga adalah teman saya Poli Alexando dengan NIM 24116252, dan yang keempat adalah teman saya Abdul Jamil dengan NIM 24116280. Baiklah, adapun kami mengambil metode ini ataupun tema ini yang mana kami akan menjelaskan sedikit latar belakang dari ini adalah stroke merupakan salah satu penyebab utama kematian dan kecacatan di dunia, yang mana risiko itu terjadi stroke dipengaruhi oleh berbagai faktor kesehatan, yaitu yang pertama seperti usia, hipertensi, penyakit jantung, kadar glukosa darah, indeks massa tubuh atau BMI, dan juga kebiasaan merokok. Yang mana pada hal umumnya saat ini kebiasaan merokok itu salah satu hal yang banyak terjadi pada umumnya masyarakat Indonesia ataupun masyarakat dunia. Nah, melalui pemanfaatan big data ini, data kesehatan dapat dianalisis untuk menemukan pola yang mendukung proses prediksi risiko stroke sehingga dapat membantu upaya deteksi dini dan pengambilan keputusan di bidang kesehatan. Tambahan sedikit, kenapa kita mengambil latar belakang ini? Karena penyakit stroke ini banyak gejalanya ditemukan pada usia tua, yang mana penyakit stroke ini bisa menyebabkan kematian. Kalau misalkan berawal dari kesehatan masa muda tidak bisa kita jaga, berarti dampaknya bisa di masa tua. Baiklah, di slide selanjutnya, adapun penelitian ini tujuannya itu kami ada mendapatkan 5 poin. Yang mana 5 poin tersebut, yang pertama adalah mengidentifikasi karakteristik healthcare stroke dataset, dan yang kedua menganalisis hubungan faktor kesehatan terhadap risiko stroke, dan yang ketiga membangun model prediksi menggunakan regresi linear. Ataupun yang keempat adalah mengevaluasi performa model menggunakan MSE dan R-square. Dan yang kelima, yang terakhir, tujuan dari penelitian ini yaitu memberikan rekomendasi pengembangan penelitian selanjutnya. Adapun nanti yang slide selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Baiklah, selanjutnya. Saya Abdul Jamil Kayum akan melanjutkan penjelasan dari teman saya tadi, yaitu database penelitian. Penelitian kami ini menggunakan healthcare stroke database yang terdiri dari 5.110 data pasien dengan 12 variabel. Dataset memuat informasi mengenai kondisi kesehatan dan karakteristik pasien yang digunakan sebagai dasar dalam proses analisis dan permodelan machine learning. Variabel target pada penelitian ini adalah stroke, sedangkan variabel lainnya digunakan sebagai fitur untuk memprediksi kemungkinan terjadinya stroke. Selanjutnya, exploratory data analysis atau EDA. Sebelum proses pemodelan dilakukan, dataset dianalisis menggunakan metode exploratory data atau EDA. Tahapan ini bertujuan untuk memahami karakteristik data, mengetahui distribusi setiap variabel, mendeteksi outlier, serta melihat hubungan antar variabel. Hasil EDA divisualisasikan melalui histogram, scatter plot, box plot, heat map, dan visualisasi distribusi data stroke. Berikut adalah contoh-contoh visualisasi data. Yang pertama adalah scatter plot usia dan rata glukosa. Yang kedua, histogram dari usia, IMT-BMI, dan rata glukosa. Yang ketiga adalah heat map korelasi dari setiap variabel yang kami gunakan. Selanjutnya, pemilihan fitur. Pemilihan fitur dilakukan berdasarkan nilai korelasi terhadap variabel target. Dari hasil analisis diperoleh 5 variabel yang memiliki pengaruh terbesar terhadap kejadian stroke, yaitu age atau umur, R desert atau penyakit jantung, R ferret glucose level atau kadar glukosa, hipertensi, dan BMI. Setelah itu, seluruh fitur dinormalisasi menggunakan min max scalar agar memiliki rentan nilai yang sama sebelum digunakan dalam proses pelatihan model.
Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, saya Abdul Melkisan Ramadhani ingin melanjutkan presentasi untuk yang ini, proses modeling. Model yang digunakan dalam penelitian ini yaitu regresi linear. Dataset dibagi menjadi data FAT sebesar 80% dan data uji sebesar 20% menggunakan metode try and test split. Model kemudian dilatih menggunakan data training dan digunakan untuk melakukan prediksi pada data testing. Ini untuk contoh gambar-gambarnya, gambar codingannya ya. Oke, yang selanjutnya evaluasi model. Ini evaluasi model menggunakan dua metrik, yaitu mean squared error dan R-square. Berdasarkan hasil pengujian diperoleh nilai MSE sebesar 0,05188 dan R2 sebesar 0,08959. Hasil tersebut menunjukkan bahwa model masih memiliki kemampuan yang terbatas dalam menjelaskan variasi data stroke. Selanjutnya analisis hasil. Berdasarkan analisis yang dilakukan, variabel usia memiliki hubungan paling tinggi terhadap resiko stroke dibandingkan variabel lainnya. Sedangkan hipertensi, penyakit jantung, kadar glukosa, dan BMI juga memberikan pengaruh meskipun tingkat korelasinya relatif rendah. Hal ini menunjukkan bahwa faktor kesehatan tetap berperan dalam proses prediksi, namun model yang digunakan belum mampu menangkap hubungan tersebut secara optimal. Baik, selanjutnya ada kesimpulan. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa proses analisis data berhasil dilakukan melalui mulai dari exploratory data analisis, pemilihan fitur, normalisasi data, pembagian data latih dan data uji, hingga pembangunan model regresi linear. Model mampu melakukan prediksi, namun nilai R-square yang masih rendah menunjukkan bahwa performanya belum optimal untuk kasus klasifikasi stroke. Yang terakhir, saran mungkin untuk penelitian selanjutnya kita menyarankan pengguna algoritma klasifikasi seperti logistic regression, decision tree, support vector machine, random forest, dan XGBoost. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada yang salah atau kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.